Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Melanie Salsabila Andina dengan NIM 25059017 dari Prodi Manajemen NK. Hari ini akan mempresentasikan resum tentang akuntansi pada perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur itu adalah perusahaan yang bukan sekedar jual beli, tetapi juga mengubah bahan baku menjadi produk jadi melalui proses produksi. Tentu saja perusahaan manufaktur jauh lebih kompleks daripada perusahaan perdagangan atau perusahaan dagang. Ada 3 aktivitas utama pada perusahaan manufaktur, yaitu pertama pembelian bahan baku, itu masuk ke gudang. Kita memilih, menegosiasi dahulu, lalu setelah setuju nanti kita akan melakukan pemesanan, dan akhirnya kita melakukan pengendalian persediaan di gudang kita. Yang kedua ada proses produksi. Proses produksi adalah bahan baku yang diolah oleh tenaga kerja langsung dan overhead pabrik untuk menjadi produk jadi. Seperti tepung yang akan diolah menjadi adonan, itu menjadi proses produksinya. Dan terakhir ada penjualan barang jadi. Penjualan barang jadi itu adalah produk yang telah selesai diproduksi dan siap dijual ke pasaran. Lalu yang kedua ada jenis persediaan pada perusahaan manufaktur. Jenis persediaannya itu ada 3 pada umumnya. Yang pertama adalah bahan baku atau raw materials. Itu adalah bahan baku yang akan siap untuk diproduksi, diproses untuk dijadikan produk jadi. Seperti tepung tadi, terus kayu untuk dijadikan kursi. Lalu yang kedua ada barang dalam proses atau juga sering disebut work in process atau WIP. Ini adalah produk yang belum selesai diproses atau dalam tahap prosesan. Yang dimana biasanya sering disebut dengan produk setengah jadi. Misalnya seperti tepung yang sudah dijadikan adonan tetapi belum dipanggang atau belum di oven. Dan juga seperti kursi yang belum dicat tapi sudah dirakit dahulu. Ketiga persediaan ini jadi dasar perhitungan HPP atau harga pokok penjualan. Lalu yang ketiga ada jenis biaya. Jenis biaya pada perusahaan manufaktur itu struktur biayanya pasti lebih kompleks dari perusahaan dagang. Yang dimana pertama ada biaya bahan baku, yaitu semua bahan utama untuk membuat produk tersebut masuk ke dalam biaya bahan baku. Lalu yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung ini adalah biaya untuk para pekerja yang langsung bekerja untuk memproduksinya, seperti petugas perakit pada pembuatan kursi atau orang yang membuat adonan kue, roti. Lalu yang ketiga ada biaya overhead pabrik atau BOP. Biaya ini adalah biaya selain dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Misalnya seperti untuk biaya gaji supervisor, biaya listrik, perawatan mesin, penyusutan mesin. Kategori tambahannya juga ada seperti biaya produksi atau semua biaya sebelum barang jadi, dan juga biaya non-produksi seperti pemasaran, administrasi, dan lain-lain. Kita masuk kepada arus biaya. Arus biaya di perusahaan manufaktur harus jelas sesuai perhitungan HPP-nya, harus akurat. Yang dimana pertama ada bahan baku. Setelah pembelian bahan baku, maka akan dipakai untuk masuk ke dalam proses produksi. Dan kedua, proses produksi, yaitu setelah proses produksi, maka nanti WIP tercatat sebagai biaya bahan baku, ditambah tenaga kerja, dan juga ditambah BOP. Maka itu ada hasilnya WIP. Dan setelah itu, WIP akan menjadi barang jadi. Maka barang jadi yang setelah diproduksi, dilakukanlah penjualan. Maka terakhir masuk ke laporan laba rugi. Salah naruh biaya aja di arus biaya ini akan sangat mempengaruhi laporan keuangannya. Lalu yang kelima ada jurnal atau journal entries. Contoh-contohnya itu ada beberapa, seperti yang pertama pembelian bahan baku. Pembelian bahan baku maka nanti persediaan bahan baku akan masuk ke debit, sedangkan utang kas atau utang dagang atau utang kas akan masuk ke kredit. Lalu yang kedua ada pemakaian bahan baku. Pemakaian bahan baku, barang dalam proses atau WIP akan masuk ke akun debit, sedangkan persediaan bahan baku akan masuk ke kredit. Yang ketiga ada biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung nantinya WIP tetap akan masuk ke debit, sedangkan upah atau gaji akan masuk ke kredit.
Dan keempat ada pencatatan BOP. Pencatatan BOP ini barang dalam proses atau WIP tetap masuk ke debit, sedangkan BOP terkredit atau kas maupun beban nanti yang disebutnya akan masuk ke kredit. Yang kelima ada penyelesaian produksi atau barang jadi. Barang jadi ini akan masuk ke debit, sedangkan barang dalam proses atau WIP akan masuk ke kredit. Karena dia perpindahan dari pengurangannya WIP, lalu bertambahnya barang jadi. Yang terakhir adalah penjualan barang jadi. Penjualan barang jadi akan kita jual, lalu menjadi kas atau piutang usaha jika dijual, akan masuk ke debit. Sedangkan penjualannya akan masuk ke kredit. Atau juga biasanya harga pokok penjualan akan masuk ke debit, sedangkan persediaan barang jadi masuk ke kredit karena berkurang. Selanjutnya kita masuk kepada worksheet atau kertas kerja. Worksheet ini biasanya dipakai untuk merangkum semua akun yang diproduksi, terus menghitung HPP dengan sistematis, serta menyusun laporan keuangan tanpa membuka jurnal satu persatu. Isi worksheet ini biasanya neraca saldo awal, lalu penyesuaian misalnya ada pemakaian bahan, penyusutan mesin, dan lain-lainnya. Lalu setelah itu kita harus menghitung HPP produksi, terus menghitung HPP penjualan, lalu baru kita membuat neraca penyesuaian setelah perhitungan HPP tersebut. Setelah terbuatnya neraca, maka kita bisa membuat laporan laba rugi. Yang terakhir adalah laporan keuangan pada perusahaan manufaktur. Terdiri dari beberapa, yaitu pertama laporan HPP produksi. Ini adalah inti dari laporan manufaktur. Lalu ada laporan laba rugi, dari mana kita nanti memasukkan HPP di sana, lalu menghitung apakah perusahaan mendapatkan laba atau rugi. Lalu setelah membuat laporan laba rugi, ada neraca. Neraca ini kita akan melihat apakah seimbang antara pengeluaran dan pemasukan, apakah sama. Lalu, setelah kita membuat neraca, kita bisa membuat laporan arus kas. Dan terakhir, kita akan membuat catatan atas laporan keuangan tersebut. Baru kita bisa membuat laporan keuangan yang resminya. Maka dari itu, mungkin hanya segitu yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya telah mendengarkan.